Video presentasi kelompok 8 yang beranggotakan Meisya Salsabila, Muhammad Rifki Akbar, Elsya Ayu Amelda, dan Hidayatul Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah peradaban Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana materi akan kami jelaskan seperti pada video berikut ini. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam dan Ilmu Pengetahuan. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Nah, jadi sejarah itu adalah penelitian terhadap semua aspek kehidupan manusia pada masa lalu, seperti politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, seni, budaya, peradaban, dan pemikiran lainnya. Nah, jadi pengertian peradaban Islam itu juga merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu Al-Hadrarah dan Al-Islamiyah. Adapun peradaban budaya Islam itu adalah kebudayaan Islam yang bernilai tinggi. Pengertian sejarah peradaban Islam. Di sini saya mempunyai 2 poin. Yang pertama itu keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari waktu ke waktu sejak zaman kelahiran Islam sampai dengan masa yang sekarang. Yang kedua itu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam ini berkaitan dengan objek kajian sejarah. Objek kajian sejarah peradaban Islam ini adalah fakta-fakta pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, baik itu formal, informal, dan non-formal, serta dengan itu maupun individual dan kelompok. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam berkaitan erat dengan objek kajian sejarah. Objek kajian sejarah peradaban Islam adalah fakta-fakta pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, baik formal, informal, dan non-formal, serta baik individual maupun kelompok. Dengan demikian, akan diperoleh apa saja yang disebut dengan sejarah serta objek. Hal ini sejalan dengan peranan agama Islam sebagai agama dakwah, penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran, dan penuntun menuju kehidupan yang sejahtera lahir batin secara material maupun spiritual di dunia maupun di akhirat kelak. Metodologi dalam ilmu sejarah sampai saat ini secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu metodologi naratif, metodologi struktural, dan metodologi strukturistik. Periodisasi sejarah peradaban Islam menurut Al-Hajizmi adalah terbagi menjadi 7. Yang pertama permulaan Islam, yang kedua dinasti Umayyah, yang ketiga dinasti Abbasiyah 1, yang keempat dinasti Abbasiyah 2, yang kelima dinasti Abbasiyah 3, yang keenam dinasti Mughal, yang ketujuh dinasti Utsmaniyah, yang terakhir kebangkitan. Manfaat sejarah peradaban Islam. Adapun manfaat kegunaan sejarah peradaban Islam yang bersifat akademis yaitu 1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman kelahirannya sampai masa sekarang. Yang kedua, mengambil manfaat dari proses perkembangan peradaban Islam sehingga dapat memecahkan berbagai masalah peradaban umat Islam saat ini. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan dan pembaruan-pembaruan dalam proses perkembangan. Yang keempat, melaksanakan teori dan ilmu pengetahuan yang didapat dari peradaban Islam masa lampau yang masih dapat diaplikasikan pada masa sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu sejarah peradaban Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pada periode awal Islam. Periode awal Islam ini sering juga disebut sebagai fase yang mana kitab suci Al-Quran baru diturunkan dengan tengah-tengah umat Islam. Periode ini dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Periode ini bermula dengan ditandainya kemajuan kepustakaan Arab, pengajaran Islam, dan penyebaran pokok-pokok peradaban Islam. Corak perkembangan peradaban Islam pada periode ini lebih cenderung meramu antara peradaban Islam dengan konsep-konsep Imperium Timur sebelumnya, baik dari sisi ekonomi maupun monoteistik yang telah ada. Setelah Islam mengalami ekspansi wilayah lebih luas, tentu pemeluk Islam semakin banyak seiring bertambahnya waktu, serta kehidupannya
masyarakat kian pesat dan meningkat dalam sektor ekonomi. Dalam periode ini, perkembangan ilmu pengetahuan lebih cenderung ke arah ilmu syariat, yaitu ulum nakliyah, ulum syariah dibanding ilmu. Yang kedua, masa Umayyah. Gelar Umayyad Daulah berasal dari Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, adalah salah satu pemimpin suku Quraisy di era jahiliyah atau sebelum Islam. Damai setelah Nabi berhasil menaklukkan Makkah. Umayyah masuk Islam atau Fatu Makkah. Setelah kematian Nabi, suku Umayyah sangat ingin mengubah posisi mereka. Hasur adalah Rasulullah, tetapi mereka tidak mengungkapkan keinginan ini secara terbuka karena khalifah diangkat langsung oleh masyarakat, yaitu Abu Bakar, dan belakangan digantikan oleh Umar ibnu Khattab. Setelah pengangkatan Utsman ibnu Affan sebagai khalifah, disinilah Umayyah mulai menyebarkan misi terobosan mereka ke Khalifahan Umayyah. Selama periode ini, Umayyah berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat posisinya adalah untuk menaklukkan kota air dalam dan tunduk pada kendalinya. Ketiga adalah masa Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Meskipun gerakan terjemah naskah asing sudah dimulai sejak masa Umayyah, namun puncak keemasan ada pada masa Abbasiyah. Demikian penjelasan materi mengenai sejarah peradaban Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.